kenapa ya rambutku rontok terus? Dan aku juga lemes mulu, padahal gak capek, gak ngapa-ngapain. Sering merasa lelah tanpa sebab, bisa jadi itu hipotiroid. Sudah mengenal hipotiroid? Kami dari kelompok 7 akan membahas hipotiroid, gangguan kecil di leher yang berdampak besar bagi tubuh. Woi, Sofa, diam-diam baik. Kantin yuk. Aduh Gi, aku capek banget. Kamu kenapa sih dari kemarin capek terus? Kamu sebaiknya periksa ke tenaga kesehatan deh. Kamu udah 2 minggu kayak gini. Kamu kenapa, Sofa? Jangan tunggu sampai kondisi kamu memburuk. Iya Sugi, kayaknya nanti aku juga bakal periksa ke puskesmas terdekat deh. Tubuh kamu itu udah ngasih sinyal. Tinggal kamu mau dengerin atau enggak. Coba bayangin, tubuh kita itu kayak mesin atau motor. Nah, supaya mesin itu bisa jalan, dia butuh bahan bakar dan sistem yang mengatur seberapa cepat mesin itu bekerja. Di dalam tubuh kita, yang berperan sebagai pengatur kecepatan mesin itu adalah hormon tiroid. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar kecil yang ada di leher, namanya kelenjar tiroid. Kalau kondisinya normal, tubuh kita bisa menghasilkan energi dengan baik. Tapi, kalau hormon tiroidnya kurang seperti pada hipotiroid, ibarat mesin yang kekurangan tenaga. Semuanya jadi lambat. Makanya, orang dengan hipotiroid sering merasa lelah, kurang energi, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih berat dari biasanya. Kalau dianalogikan lagi, hormon tiroid itu seperti gas pada kendaraan. Kalau gasnya pas, kendaraan bisa jalan dengan lancar dan stabil. Tapi, kalau gasnya kurang, kendaraan jadi lambat, bahkan terasa berat untuk jalan. Di dalam tubuh, hormon tiroid membantu mengatur banyak hal seperti kecepatan tubuh menghasilkan energi, suhu tubuh, detak jantung, bahkan fungsi otak. Jadi, kalau hormon ini berkurang, tubuh kita akan menjadi low power mode. Semuanya akan lebih terasa lambat dan kurang optimal. Sekarang kita bahas penyebabnya. Salah satu penyebab utama hipotiroid adalah kekurangan yodium. Kalau diibaratkan, yodium itu seperti bahan baku untuk membuat hormon tiroid. Kalau bahan bakunya kurang, otomatis produksi hormon juga menurun. Selain itu, ada juga kondisi autoimun, di mana tubuh kita sendiri malah menyerang kelenjar tiroid. Ibaratnya, pabriknya ada, tapi malah dirusak oleh sistemnya sendiri. Ada juga faktor lain seperti efek obat, operasi, atau kondisi tertentu yang membuat kelenjar tiroid tidak bisa bekerja dengan maksimal. Selamat pagi, silakan duduk. Ibu. Apakah betul dengan Ibu Sopa? Betul. Saya Siska, perawat yang bertugas hari ini. Boleh diceritakan keluhannya apa saja? Iya nurse, saya akhir-akhir ini sering ngerasa capek, padahal aktivitasnya nggak banyak, nggak ngapa-ngapain juga. Sejak kapan keluhan ini dirasakan? Kira-kira udah beberapa minggu sih nurse, tapi malah makin kerasa. Apakah ada keluhan lain selain mudah lelah? Iya nurse, terus juga saya gampang kedinginan, berat badan saya gampang naik, sama rambut saya rontok mulu, gimana ya? Dari gejala yang Ibu ceritakan, kemungkinan ini berhubungan dengan gangguan pada kelenjar tiroid, khususnya kondisi yang disebut dengan hipotiroid. Nah, kelenjar tiroid itu berfungsi mengatur metabolisme di tubuh kita, yaitu proses tubuh menghasilkan energi. Nah, kalau hormon ibunya tiroidnya rendah, metabolisme nanti jadi akan melambat. Nah, itu yang menyebabkan ibu merasa lelah, berat badan naik, dan juga sensitif terhadap dingin. Berarti ini bahaya nggak ya nurse? Nah, kalau tidak ditangani, ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi tenang aja ya, kondisi ini bisa dikontrol dengan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat secara rutin. Saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan hormon tiroid terlebih dahulu untuk memastikan diagnosisnya apa.
Yang penting ibu sudah datang untuk memeriksa diri. Jangan diabaikan ya, karena tubuh kita kasih sinyal kalau ada yang tidak beres. Oke, nurse. Terima kasih banyak ya, nurse. Iya, sama-sama. Gejala hipotiroid ini seringkali disalahartikan. Misalnya, kamu merasa cepat lelah, berat badan naik, sering kedinginan, dan rambut rontok. Banyak orang mikir, ini cuma capek biasa atau lagi nggak fit aja. Padahal, kalau dianalogikan, ini seperti tanda-tanda mesin yang mulai melambat. Naganya berkurang, performanya turun. Karena munculnya pelan-pelan, banyak orang nggak sadar kalau sebenarnya ini adalah sinyal bahwa tubuh ada yang nggak beres. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Salah satu cara paling sederhana adalah memastikan tubuh kita mendapatkan cukup yodium. Misalnya, dari garam beryodium, ikan laut, telur, dan susu. Ibaratnya, kita harus memastikan bahan bakar untuk produksi hormon selalu tersedia. Selain itu, penting juga untuk menjaga pola hidup sehat dan juga melakukan pemeriksaan jika ada gejala yang mencurigakan. Sekarang aku lebih ngerti kondisi tubuhku dan sekarang aku tidak boleh mengabaikannya lagi. Hai guys, kalian udah pada paham belum tentang hipotiroid? Ya dong. Oke, kalau kalian udah paham, boleh yuk isi Google Form-nya. Silakan di QR guys. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa isi G-form-nya ya, atau kalian bisa isi di scan barcode yang tertera. Apakah kamu pernah mengalami gejala yang seperti sudah dijelaskan? Jika iya, apakah kamu akan lebih peduli dengan kesehatan tiroid? Jangan anggap lelah sebagai hal yang biasa. Kenali gejalanya. Cegah sejak dini. Yeay!